Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pemasaran pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan saya dari kelompok 12 dari kelas 3E yang beranggotakan pertama, Anissa Kurniadewi dengan NPM 20106310051 dan saya sendiri Azra Farzana Sukaryo dengan NPM 20106310056. PowerPoint ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD dengan mata kuliah pengelolaan pendidikan. Materi yang akan dibahas dalam pembahasan kali ini, yang pertama ada konsep dan teori pemasaran pendidikan, yang kedua ada kebijakan pemasaran pendidikan, dan yang ketiga ada implementasi atau penerapan dari pemasaran pendidikan. Kita langsung masuk saja ke materi yang pertama, yaitu konsep. Pada dasarnya, setiap individu memiliki kebutuhan dan keinginan. Salah satunya adalah mendapatkan layanan pendidikan. Kebutuhan dan keinginan manusia dalam hal pendidikan perlu direspon oleh lembaga pendidikan dengan menciptakan produk-produk pendidikan yang berkualitas. Berbagai produk pendidikan yang ditawarkan harus memiliki nilai tertentu, seperti karakter, pengetahuan, dan keterampilan, serta memberikan makna atau manfaat bagi pengguna jasa pendidikan. Dari nilai atau manfaat yang diterima, baik secara langsung maupun tidak, pelanggan akan memperoleh kepuasan sesuai kebutuhan dan keinginan mereka. Selanjutnya, ada teori. Secara konseptual, pemasaran pendidikan sendiri dapat diartikan sebagai proses sosial dan manajerial untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan melalui pertukaran suatu nilai dengan kelompok sasaran dalam konteks pengelolaan satuan pendidikan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan nonformal. Ada beberapa indikator untuk melihat keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, yakni dilihat dari besarnya minat calon peserta didik, kemudian meningkatnya mutu layanan pendidikan, munculnya kepuasan pelanggan pendidikan. Indikator keberhasilan tersebut akan terwujud ketika ditopang dengan strategi pemasaran yang tepat. Pembahasan selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah. Kebijakan mengenai pemasaran pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tentang Badan Hukum Pendidikan atau BHP menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan pengelolaan pendidikan, termasuk pemasaran pendidikan. Badan Hukum Pendidikan awalnya dibentuk dengan tujuan untuk memajukan pendidikan nasional dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah atau madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi. Undang-undang ini pada dasarnya dibuat untuk membuat setiap lembaga pendidikan di Indonesia berorientasi pada mutu dan memilih program pendidikan yang disesuaikan dengan tuntutan dan tantangan dari konsumen, stakeholder, serta lokal dan global. Karena suatu saat undang-undang ini akan menghilangkan gap atau perbedaan antara sekolah negeri dan swasta yang selama ini melekat pada pendidikan di Indonesia. Kebijakan sekolah. Kebijakan pemasaran pendidikan pada dasarnya adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam rangka menarik minat peserta didik. Beberapa kebijakan sekolah terkait dengan pemasaran pendidikan yang pertama, yaitu adalah riset pasar. Untuk menemukan gambaran tentang karakteristik pasar, kompetisi, harapan konsumen, serta sejauh mana sebenarnya kepuasan konsumen atas layanan pendidikan yang ditawarkan sebelum kita menyiapkan desain pengembangan atau inovasi produk. Yang kedua yaitu pengembangan produk pendidikan. Secara konseptual, produk pendidikan merupakan segala bentuk layanan pendidikan yang ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan. Jenis dan lingkup pendidikan dapat diidentifikasi sebagai berikut.
Layanan pendidikan dibagi menjadi 3, layanan akademis, layanan penunjang akademis, dan layanan administratif. Layanan akademis contohnya pembelajaran dan praktikum, layanan penunjang akademik contohnya ekstrakurikuler dan bimbingan konseling, layanan administratif contohnya pembayaran dan peminjaman buku. Selanjutnya yang ketiga ada distribusi jasa pendidikan. Pola distribusi layanan pendidikan dapat dilakukan dengan 3 model. Pertama, peserta didik mendatangi lembaga pendidikan sebagai produsen. Model ini dapat kita lihat pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah atau madrasah pada umumnya. Kedua, pola distribusi di mana produsen dan konsumen melakukan les privat yang bertempat di rumah masing-masing siswa. Dan yang ketiga, pola distribusi di mana lembaga pendidikan membuka cabang di beberapa tempat. Model ini dapat kita temui baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal. Yang keempat, ada promosi pendidikan. Secara konseptual, promosi merupakan upaya memberikan atau menawarkan produk baik secara barang ataupun jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengonsumsi dalam pola interaksi antara produsen dan konsumen. Misalnya sekolah sebagai produsen dan orang tua sebagai konsumen. Masing-masing memiliki motif tertentu sebagai pemicu terjadinya proses transaksi. Dalam kegiatan promosi ada beberapa strategi yang bisa dilakukan antara lain promosi jasa pendidikan melalui iklan, baik media cetak, media elektronik, maupun media sosial. Kegiatan publikasi misalnya melalui media banner, spanduk, pamflet. Ketiga, strategi promosi melalui kegiatan audiensi atau sosialisasi, misalnya dalam seminar workshop atau kunjungan ke sekolah-sekolah. Dalam teknik pengumpulan data, kami melakukan observasi dan wawancara. Observasi dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2021 hari Rabu. Wawancara yang dilakukan dilaksanakan pada pukul 08.55 sampai dengan selesai. Sekolah yang dituju adalah SD Midori yang berlokasi di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pembahasan. Rencana pemasaran pada dasarnya harus berpedoman pada konsumen, pesaing, dan dibuat secara lebih rinci, serta harus sesuai dengan kondisi sebenarnya. Perencanaan sendiri merupakan kegiatan berkelanjutan sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman untuk merespon kondisi pasar dan juga masyarakat. Selanjutnya ada hasil observasi. Di SDS Midori melaksanakan adanya pemasaran jasa pendidikan. Dalam strategi pelaksanaan pemasaran jasanya yaitu dilakukan untuk menyebarkan brosur dan spanduk ke beberapa tempat yang cukup strategis oleh para staf yang ada di SDS Midori. Selain itu, dalam strategi pemasarannya yaitu menggunakan media sosial seperti Facebook dan media sosial lainnya. Namun, untuk YouTube masih belum maksimal dalam penggunaannya. Untuk web masih dalam proses. Selain melalui penyebaran brosur dan penyebaran di sosmed, biasanya penyebaran juga melalui omongan-omongan dari pihak yang pernah terlibat dan tahu mengenai SDS Midori. Pada awalnya, strategi yang dilakukan yaitu menggunakan sistem door-to-door yang terlibat dalam pengambilan kebijakan mengenai pemasaran jasa pendidikan, yaitu yayasan, kepala sekolah, kesiswaan, dan kurikulum, guru-guru, dan staf lainnya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.